Hai, kembali lagi di Yenimo Channel. Kali ini saya akan memberikan satu informasi yang baru lagi yang masih berkaitan dengan aplikasi Microsoft Excel, yaitu bagaimana kita melakukan pengaturan data terhadap sel yang kita miliki di Microsoft Excel, atau lebih sering dikenal dengan istilah format cell. Nah, format cell ini fungsinya adalah untuk mengatur tampilan data pada Microsoft Excel dengan tujuan tertentu tanpa mengubah data itu sendiri. Bagaimana cara untuk menggunakan format cell? Pertama-tama adalah kita aktifkan aplikasi Microsoft Excel. Setelah itu kita tampilkan jendela atau kotak dialog format cell. Caranya adalah bisa dengan menekan kontrol dan angka 1 secara bersamaan. Nanti kita akan masuk di tampilan jendela format cell, atau bisa juga kita klik kanan. Setelah itu kita pilih format cell. Ya, nanti ini tampilan format cellnya akan muncul. Atau bisa juga di menu barnya di sini. Ini bisa kita lihat toolbarnya, bisa kita pilih salah satu toolbar yang ada di sini. Ada toolbar font atau alignment atau number, kita bisa pilih salah satu. Nanti kita tetap akan diarahkan ke tampilan jendela format cell. Ya, seperti yang tadi saya bilang, format cell itu adalah kita mau mengatur tampilan data kita di Excel. Nah, untuk pengaturan format cell ini ada 6. Yang pertama adalah pengaturan format cell number. Itu untuk mengatur sel yang berkaitan dengan pengetikan angka. Setelah itu ada pengaturan untuk tata letaknya, ini di format alignment. Nanti di sini kita bisa mengatur posisi huruf, apakah posisinya horizontal atau vertikal. Atau juga bisa kita mengatur indent atau posisi derajat dari tulisan yang kita buat. Setelah itu ada format font. Ini format font kalau kita mau mengatur jenis huruf, ukuran huruf, terus apakah teksnya nanti kita buat teksnya berpangkat atau teksnya ini dicoret. Nanti kita akan lihat dalam praktek-praktek selanjutnya. Setelah itu ada format border. Format border ini fungsinya adalah untuk membuat tabel, ya, untuk membuat tabel. Setelah itu ada format fill. Ini kalau kita mau memberikan warna dasar dari tampilan jendela di Excel kita. Dan yang terakhir adalah format protection. Ini fungsinya untuk melindungi data kita atau kita memprotek data kita sehingga tidak bisa dirubah oleh pengguna yang lain, ya. Oke, itu beberapa tab yang ada di format cell. Bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, di sini kita akan membahas yang namanya format number, ya. Format number ini seperti yang tadi, kita coba tampilkan kembali jendelanya, jendela format cell, format number. Nanti di sini kita akan belajar ada yang pengaturan general atau bersifat umum, number, sampai dengan pengaturan custom. Ya, sekarang kita coba lihat cara penggunaannya. Di sini saya sudah coba buat data yang nanti kita akan atur untuk pengaturan format cellnya atau numbernya, ya, seperti yang tadi saya bilang dari general sampai ke custom. Yang pertama, ketika kita melakukan pengetikan data kita di Microsoft Excel, ketika kita melakukan pengaturan yang bersifat general, itu hasilnya nanti akan tetap sama, ya, seperti ini. Misalkan kita mengetikkan angka 2 juta, hasilnya tetap 2 juta seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ketika kita ingin melakukan pengaturan format cell dengan number, ya, ini kita bisa lihat, ya, di sini saya kebetulan sudah mengetikkan datanya. Saya aktifkan format cell.
Di sini kita bisa pilih pengaturan number itu adalah kalau kita ingin melakukan atau memberi pemisah ribuan terhadap hasil ketikan kita. Misalkan di sini angka 45.000, kita mau hasilnya 45.000 seperti itu. Ya, ini bisa juga kita tentukan apakah kita mau memberikan berapa angka di belakang koma. Ya, ini kalau kita oke, hasilnya akan seperti yang ini. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengaturan dengan format kurensi. Ya, ini saya coba blok, saya aktifkan format cell. Setelah itu saya pilih kurensi. Nah, di kurensi ini kita bisa menentukan mata uang. Jadi kalau misalkan kita punya data untuk pengetikan mata uang yang banyak, untuk menghemat waktu alangkah lebih baiknya kita ketik saja angkanya. Setelah itu nanti kita akan memilih jenis mata uang yang dipakai. Karena kita di Indonesia berarti kita pilih rupiah. Kalau kita ingin ada 2 angka di belakang koma, ini decimal place-nya bisa kita pilih 2. Setelah itu kalau kita oke, otomatis tampilan rupiahnya akan muncul seperti itu. Nah, untuk pengaturan yang accounting ini biasanya cocok kalau kita untuk laporan-laporan keuangan. Ini hampir sama fungsinya dengan format kurensi. Bedanya kalau kita menggunakan format accounting, ini misalkan saya kasih 2 angka, simbolnya rupiah, saya oke, otomatis rupiahnya akan muncul tapi dia berada di depan. Beda kalau yang tadi kurensi. Kalau yang kurensi itu rupiahnya berada dekat dengan angka, tapi kalau accounting itu berada dekat dengan berada di bagian paling depan. Ya. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pengaturan tanggal atau date ya. Misalkan ini hari ini tanggal 6 Februari 2023. Jika ada permintaan untuk pengaturan tanggalnya itu dirubah, ini di sini ada pilihan. Apakah kita akan memilih untuk pengaturan angkanya seperti ini, ada ketikannya Februari, tampilannya seperti ini. Atau bisa juga kita coba yang lain, kita lihat hasilnya nanti akan seperti apa. Misalkan yang ini, kita coba. Oh ya, yang ini. Ini itu pengaturan dengan. Ya, selanjutnya kita akan coba untuk format cell time yang berguna untuk memformat data berupa waktu. Ya, untuk langkah-langkahnya adalah seperti biasa kita aktifkan format cell. Setelah itu kita pilih waktu di sini atau time. Setelah itu kita oke. Di sini otomatis kita akan bisa mengatur jamnya. Misalkan jam 9 lebih 5 lebih 4 detik ya. Otomatis format untuk waktunya akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk pengaturan ketika seandainya kita akan melakukan pengetikan yang membutuhkan persen, berarti kita cukup menggunakan format cell persentase. Di sini kita bisa pilih aktifkan persentasenya, persennya. Setelah itu kalau kita ingin memasukkan berapa angka di belakang koma juga bisa di sini. Atau kalau tidak hanya persennya saja, kita bisa pilih seperti ini. Setelah itu otomatis hasilnya nanti akan muncul persennya. Selanjutnya yang pengaturan fraction ya. Pengaturan fraction ini adalah pengaturan untuk bilangan pecahan ya. Misalkan kita punya data seperti ini, kita ingin membuatnya dalam bentuk pecahan ya. Caranya sama, kita aktifkan fractionnya. Di sini nanti bisa dipilih berapa angkanya, berapa digit, apakah 1 digit, 2 digit, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu kita oke. Nah, kalau kita oke ini bisa kelihatan kalau desimalnya 0,25, kalau untuk pecahannya jadi 1/4. Untuk yang 0,75 jadi 3/4. Nah, selanjutnya untuk yang scientific ini biasanya
kalau kita mengatur untuk bilangan eksponen ya. Bilangan eksponen, seandainya kita memiliki bilangan desimalnya yang sangat kecil dan memiliki banyak angka 0 setelah koma ya, misalkan angkanya banyak seperti ini, maka dengan pengaturan saintifik ya, dengan pengaturan saintifik itu bisa kita lakukan seperti ini. 0,000 misalkan 125. Ini kita aktifkan format selnya. Otomatis kalau kita pengaturannya sudah menggunakan yang saintifik ya, bentuknya dia akan jadi seperti ini. Jadi ini sangat berguna untuk memasukkan angka yang panjang sehingga kolomnya tidak akan terlalu lebar tangga. Ya, selanjutnya kita akan coba untuk pengaturan format sel dengan menggunakan teks. Nah, format untuk tipe teks ini fungsinya adalah untuk mengubah data menjadi teks. Jika kita menggunakan tipe teks untuk angka, maka Excel akan menganggap data atau angka tersebut sebagai teks dan bukan angka. Nah, biasanya untuk type ini kalau kita ingin memasukkan misalkan nomor HP ya, misalkan ada permintaan ketika nomor HP, misalkan seperti ini. Ya, kalau kita tidak menggunakan teks, maka ketika kita mengetikkan angka 0 depannya, otomatis nanti angka 0-nya ini akan hilang ya, seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya angka 0-nya tetap muncul? Berarti kita melakukan yang namanya format teks. Jadi, dianggap ini sebagai teks, kita pilih teks di sini. Setelah kita oke. Nah, sekarang kita coba masukkan nomor dengan angka 0 di depannya. Nah, otomatis angka 0-nya ini akan tetap muncul di depan. Nah, ini biasanya kalau kita mau mengartikan nomor HP, kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk pengaturan spesial ya. Spesial ini biasanya kita kalau ingin memasukkan data dengan format khusus ya. Misalkan kita ingin memasukkan kode pos, nomor telepon, serial number atau kode area seperti ini. Ini sama dengan yang tadi, hampir mirip di teks. Kalau kita ingin masukkan spesial berarti untuk kebutuhan khusus, misalkan kita pakai tanda buka kurung, misalkan 021, ini kode nomor telepon misalkan 246789 seperti ini. Ini untuk pengaturan yang spesial. Yang terakhir dari pengaturan format cell number adalah pengaturan custom ya. Pengaturan custom di sini untuk lebih mudahnya saya bisa kasih contoh langsung seperti ini. Ketika kita ingin memasukkan data seperti ini, biasanya pasti ada tanda titik 2 di sampingnya. Nah, ya, misalkan kita ingin membuat nomor titik 2 atau nama, misalkan seperti ini. Nah, kadangkala jika kita tidak tahu tekniknya, kita harus membuat seperti ini. Dan ini otomatis akan memakan waktu. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita memasukkan tanda titik 2 ini dia jadinya lebih cepat. Ini saya hapus dulu. Kita bisa menggunakan pengaturan custom ya. Caranya adalah datanya ini saya blok. Saya aktifkan format cell. Setelah itu saya pilih custom. Di sini saya coba misalkan ini generalnya saya hapus dulu. Nah, untuk memberikan tanda titik 2 kita cukup ketik tanda add. Setelah itu saya tekan spasi. Setelah itu saya ketikkan tanda bintang. Setelah itu saya tekan spasi lagi. Setelah itu tanda petik 2, tanda titik 2 dan tanda petik 2 lagi. Ya, ini kalau saya mau membuat supaya di sini tanda titik 2-nya nanti rapi dan otomatis akan ada. Saya oke. Nah, hasilnya jadinya seperti ini.